Halo guys, selamat datang di Enigma Channel yang membahas film-film keren yang mungkin belum sempat kalian tonton karena kesibukan kalian masing-masing. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan film yang judulnya Bastard yang rilis di tahun 2019. Nah, film ini mengisahkan seorang mamah gurih yang dipakai oleh pria muda yang baru dipekerjakan di rumahnya. Nah, sebelum kita masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya beberapa orang remaja yang sedang pesta amer di sebuah klub malam. Nah, karena salah satu dari mereka yang bernama Dan udah tepar, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang menggunakan mobil. Namun di perjalanan, mobil yang mereka tumpangi harus kecelakaan yang mengakibatkan adiknya si Dan yang bernama Robi harus meninggal dunia dalam insiden tersebut. Nah, singkat waktu 2 tahun kemudian, keluarganya si Dan pun masih belum bisa move on dari kehilangannya si Robi, terutama ibunya yang bernama Nina. Lalu di satu waktu ketika si mamah Nina mau belanja bersama si Dan, tiba-tiba mobil mereka pun didatangi oleh seorang pria muda yang bernama Raja yang langsung membersihkan mobil mereka agar mendapatkan uang tip dari si mamah Nina. Nah, di situ si mamah Nina pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun ketika beres belanja, si mamah Nina pun tidak sengaja menabrak si Raja yang membuat kaki dari si Raja pun terluka, yang akhirnya si mamah Nina pun langsung membawa si Raja pulang ke rumahnya. Lalu ketika di rumah, si Raja pun diberi obat sama si mamah dan juga dikasih makan, namun di situ terlihat si Dan yang tidak suka kepada si Raja karena dia takut kalau orang asing akan berbuat jahat terhadap keluarganya. Namun karena permintaan dari si mamah Nina yang merasa nyaman kalau ada si Raja di rumahnya karena seolah dapat menggantikan si Robi, membuat si Dan gak bisa menahan keinginan dari ibunya tersebut. Ditambah si Raja juga ini mengaku kalau dia udah kehilangan ibunya sejak usia 5 tahun sehingga si mamah Nina pun siap memberikan kasih sayang kepada si Raja. Yang akhirnya si Raja pun mulai tinggal di rumahnya si mamah Nina, sekaligus dia juga dipekerjakan sebagai pembantu, dan kebetulan si Raja ini kerjanya sangat rajin dan juga bagus banget sehingga si mamah merasa kalau si Raja ini sangat berguna bagi dirinya. Namun penolakan kepada si Raja juga datang dari suaminya si mamah Nina yang baru aja pulang dari luar negeri, yang awalnya si suami pun menyuruh si Raja untuk meninggalkan rumah mereka. Namun tiba-tiba di malam harinya si mamah Nina mengalami kecelakaan ketika di rumah, namun untungnya ada si Raja yang membawa si mamah ke rumah sakit sehingga nyawa si mamah bisa terselamatkan. Nah, gara-gara itu membuat si suami pun mengurungkan niatnya untuk mengusir si Raja, dan si suami ngerasa kalau ada si Raja akan lebih menguntungkan karena bisa menjaga rumah dan juga keluarganya. Nah, jadi sekarang cuma si Dan doang ya yang pengen si Raja nggak ada di rumah. Dan dia juga yakin kalau yang melakukan ini semua adalah si Raja sendiri supaya diterima di rumahnya. Lalu setelah si mamah Nina sembuh, si Raja pun diberikan kamar yang bekas kamarnya si Robi. Nah, itu bikin si Dan jadi tambah kesel kepada si Raja sehingga si Dan pun selalu melampiaskan kekesalannya dengan mengikuti pertarungan bebas. Nah, lawan bertarungnya itu si Dan dapatkan secara random melalui sebuah website pertarungan bebas, lalu mereka pun setuju di mana mereka untuk bertarung. Dan mereka bertarungnya harus menggunakan penutup wajah ya agar tidak bisa mengenali satu sama lain. Lalu di satu waktu rumah mereka pun kedatangan temannya si Robi yang mengemudi mobil ketika kecelakaan itu terjadi, dan itu bikin si mamah Nina trauma setiap ngelihat temannya si Robi tersebut. Nah, di situ si Raja pun langsung menenangkan si mamah Nina, dan anehnya si mamah Nina ini bisa langsung tenang banget ketika didekati sama si Raja. Lalu beberapa waktu kemudian si Dan pun mendapatkan catatan kriminalnya si Raja, dan itu sempat membuat si ayah kesal kepada si Raja yang tidak mengakui tentang masa lalunya.
Namun tetap aja si Raja masih dibelain sama si Mamah Nina yang bikin si Dan pun jadi tambah kesel, ditambah dia juga sekarang tahu kalau ayahnya udah selingkuh dengan ibu temannya. Nah sedangkan si Mamah Nina sekarang jadi tambah dekat dengan si Raja, bahkan sekarang si Mamah gak pernah ngajak lagi si Dan setiap si Mamah pergi, dan sekarang si Mamah selalu mengajak si Raja kemanapun dia pergi. Nah gara-gara itu membuat si Dan jadi tambah kesal, sehingga dia pun menyebak si Raja untuk ikut pertarungan bebas, dan itu membuat si Raja yang gak tahu apa-apa langsung babak belur dihajar lawan. Lalu di pagi harinya si Mamah Nina pun justru langsung merawat si Raja. Nah di situ si Raja pun curhat kepada si Mamah kalau dia dulu punya pacar yang seusia dengan si Mamah, namun si wanita tersebut malah selingkuh padahal si Raja udah sayang banget. Nah si Raja ini ternyata suka banget kepada wanita yang usianya di atas 40 tahunan ya guys. Nah hal itu juga yang mendorong si Raja pengen nyobain gurihnya si Mamah Nina dengan terus merayu si Mamah, yang salah satunya mengajak si Mamah Nina naik perahu ke tengah danau. Nah di situ juga ada si Dan, namun si Raja udah gak peduli sama sekali. Justru si Raja sekarang semakin berani mesra-mesraan dengan si Mamah di depan anaknya. Nah melihat hal itu membuat si Dan pun jadi marah, dan kemarahan itu membuat si Dan langsung didorong jatuh dari perahu oleh si Raja. Namun untungnya si Raja tetap menyelamatkan si Dan untuk naik lagi ke atas perahu. Lalu di malam harinya kali ini si Raja yang membawa si Dan untuk bertarung bebas. Namun ketika si Dan mengikuti kemana si Raja pergi, tiba-tiba dia pun kehilangan jejak, yang akhirnya si Dan pun pulang kembali ke rumah. Dan di pagi harinya ada seorang polisi yang datang ke rumah mereka. Dan polisi itu pun menanyakan apakah mereka ada di rumah ketika tadi malam. Karena semalam ada yang membunuh keluarga temannya si Dan. Nah di situ si Dan pun langsung ngeh kalau ini pasti kelakuannya si Raja yang pengen ngejebak dirinya. Lalu di malam harinya si Mamah Nina pun sempat dirayu sama si Raja ketika lagi nonton TV bareng. Nah di situ sebenarnya si Mamah Nina udah pengen banget dipakai, tapi dia masih mikir-mikir karena takut ketahuan sama anak dan juga suaminya. Nah si Dan yang diam-diam ngelihatnya pun langsung murka banget, dan dia pun berencana ingin menghabisi si Raja jika ada kesempatan. Apalagi sekarang ini si Raja udah malah semakin berani ya untuk ngegerepe si Mamah di depan dirinya. Apalagi sekarang si Raja malah udah semakin berani ngegerepe si Mamah di depan dirinya. Lalu di keesokan harinya si Dan pun mendatangi sebuah pabrik yang dimana di sana ada seorang pekerja yang rumah tangganya hancur gara-gara si Raja. Nah di situ si bapak pun menjelaskan kalau si Raja memang terobsesi kepada wanita yang sudah berumur, bahkan dia tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Nah itulah alasan dulu si Raja sempat dipenjara ketika usianya masih 14 tahun karena udah ngebunuh istrinya si bapak tersebut. Namun karena masih di bawah umur, akhirnya si Raja pun mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Nah mendengar hal tersebut membuat si Dan pun langsung pulang ke rumahnya untuk memberitahu fakta tersebut kepada si Mamah. Namun sialnya pas pulang, si Dan ngelihat langsung si Mamah Nina yang lagi dipakai sama si Raja. Nah ngelihat hal tersebut membuat si Dan pun langsung emosi, dan dia pun langsung menusuk si Raja menggunakan pisau. Lalu si Dan pun meminta bantuan temannya untuk membawa mayatnya si Raja ke tengah hutan, dan mereka langsung mengubur mayatnya si Raja. Dan setelah itu keluarga mereka pun jauh lebih tentram karena tidak ada orang asing di rumah mereka. Dan bagusnya juga tidak ada yang tahu soal kematiannya si Raja ini karena dia anak tunawisma. Apalagi sekarang si Raja udah ketahuan sebagai pembunuh keluarga temannya si Dan, dan jadi keberadaannya si Raja ini sangat dicari oleh polisi di sana. Jadi si polisi menyangka kalau si Raja ini udah melarikan diri. Yang akhirnya si Dan pun selamat dari jeratan penjara, dan akhirnya film pun berakhir. Nah jadi segitu dulu alur cerita film Bastard 2019 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika ada film yang ingin kita review. Nah semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye.